Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kembali lagi dengan saya Vina Zaratusita di Time to Talk, podcastnya SMP IT Baitul Muslim. Waktunya bicara, berbagi ilmu untuk semua. Apa kabar sahib muslim semuanya? Di sini saya akan bicara tentang prestasi SMP IT Baitul Muslim mengenai pramuka. Ditemani oleh Kak Ferry dan Kak Faras. Ini kali pertama ya. Jadi kalau perkenalan tuh biasanya agak sedikit. Jadi gimana ya? Biasanya kan dikenalkan gitu. Ini suruh kenalan ya. Agak sedikit pamer sih jadinya nanti. Baik, nama saya Maris Ferry Susanto, panggilannya Kak Ferry kalau di Pramuka. Di Pramuka saya ada di Kuarda Lampung ya, di Kuarda Lampung sebagai di bawah bidang Abdi Masgana yang menjadi sukarelawan, biasanya bantu-bantu bencana gitu. Kemudian di Kuarcap juga terlibat langsung dalam pengurusan kebetulan sekarang di bidang Bina Muda ya, pembinaan anggota muda itu ya peserta didik mulai dari siaga, penggalang, penegak dan pandega. Kemudian di Kuaran sebagai sekretaris Kuaran, di Gus Depan juga sebagai Kagudep, kebetulan Gus Depan SMP IT Baitul Muslim. Jadi ada yang pernah tanya saya ini berapa kali pelantikan mulai dari Kuarda Lampung sampai dengan Kuaran kok masih ketemu Kak Ferry, karena kebetulan sementara masih dipercaya untuk jadi pengurus lah gitu, dan semuanya jalan insya Allah. Nah itu sementara. Perkenalkan, nama saya Faras Askia Zahra, biasa dipanggil Rara. Saya sekolah di SMP IT Baitul Muslim. Kebetulan rumah saya di Lampung Tengah, jadi di sini tinggal di asrama. Oh gitu. Oke, terima kasih kakak-kakak semuanya. Oke, tadi dari perkenalan Kak Ferry, kayaknya udah banyak banget itu ya Kak ya, tentang perjalanan-perjalanan menuju pramuka sejati. Saya itu dulu di SMP, sebenarnya SD udah seneng pramuka, udah seneng. Wow. Jadi mungkin karena ada ini ya, ada kepemimpinan gitu ya. Jadi saya seneng. Nah tapi pas giliran pas masuk SMP itu saya nggak seneng, karena apa? Ternyata yang diajak pramuka tuh yang perasaan saya itu yang tinggi badannya gitu ya. Kebetulan tinggi saya nggak begitu memadai mungkin waktu itu. Nah SMP saya tetap aktif tapi nggak begitu aktif ya. Nah baru saya rasakan benar-benar latihan pramuka itu sebetulnya pada saat penegak ya. Penegak itu pramuka golongan di tingkat SMA gitu. Nah di situ saya merasakan pembina saya benar-benar menempa dan membina saya bagaimana sih pramuka itu ya. Perasaannya antusias karena saya punya cita-cita tuh dulu pengennya masuk TNI gitu ya. Makanya saya sekolahnya SMK lulus, saya nggak berpikir mau kuliah atau bagaimana gitu ya. Saya pengen masuk TNI, tapi ternyata begitu sudah kelas dulu masih kelas 1, 2, 3 ke kelas 1, kelas 2 itu kok tinggi badan nggak bertambah. Kelas 3 kawan saya udah pada tinggi, kok saya segini-gini aja gitu. Oh ternyata kalau minder sih nggak kepedean lah gitu. Wah di sana jadi sudah karena aktif pramukanya, jadi salah satu aktivis pramuka di sekolah saya dulu gitu. Antusias lah ya. Buat Kak Rara nih, kesannya gimana Kak waktu pas pertama kali masuk pramuka? Seneng banget, terus kayak banyak banget gitu yang bisa diambil dari pelajaran dari pramuka itu, kemandirian, terus kepemimpinan, tanggung jawab, sama setia kawan. Oke, Kak, saya kemarin kan lihat kan Kak, waktu pas minggu-minggu yang lalu itu tuh kayak banyak banget itu kayak kegiatan-kegiatannya itu tuh ada apa aja sih Kak? Buat apa juga? Yang apa itu? Yang untuk
Pramuka. Pokoknya kegiatan-kegiatan pramuka ya selama jadi memang ya itu saya sampai dengan hari ini juga masih dikejar-kejar dengan kegiatan itu ya. Yang namanya kegiatan pramuka itu kalau sudah masuk ke bulan Agustus biasanya sampai dengan akhir September lah itu kegiatannya padat sekali gitu ya. Kebetulan kemarin itu kan awal bulan Agustus itu Kuartir Nasional tuh punya kegiatan Jambore Nasional ya, Jambore Nasional. Jadi semua kuartir cabang, kuartir ranting itu disibukkan dengan persiapan Jambore Nasional. Bagaimana bisa mensukseskan kegiatan tersebut. Sehingganya kebetulan karena saya di Kuarcap itu sebagai Bina Muda itu dipercaya sebagai pembina pendamping untuk mendampingi kontingen Kuarcap Lampung Timur ke Kuartir Nasional mengikuti Jambore Nasional itu. Begitu juga di kecamatan di Kuartir Ranting itu kegiatannya juga padat karena pada tanggal 14 Agustus itu Hari Pramuka ya, peringatan Hari Pramuka, dan rangkaian Hari Pramuka itu nggak selesai di bulan Agustus sampai dengan kemarin akhir Agustus. Kebetulan setelah itu SMPIT, Gudep SMPIT Baitul Muslim juga punya kegiatan persiapan uji pendadaran Pramuka Garuda, sehingganya ya nggak selesai lah, belum selesai sampai dengan sekarang. Nah hari ini saya harus mempersiapkan membantu Kuara untuk keberangkatan kontingen menuju kegiatan peringatan Hari Pramuka Kuartir Cabang Lampung Timur yang ke-61 di Bukit Raya ya, Desa Bukit Raya, Kecamatan Margas Kampung. Besok dimulainya. Nah, itu Jambore Nasional. Kalau Jambore itu pesta ya, artinya Jambore itu pesta. Jadi yang namanya Jambore itu sebetulnya di kepanduan dunia juga ada ya, ada Jambore dunia ya, ada Jambore nasional ya, sampai dengan di tingkat di daerah itu juga ada. Nah, Jambore itu salah satu pertemuan anggota pramuka ya. Kalau yang kemarin kan Jambore nasional ya, pertemuan anggota pramuka penggalang se-Indonesia gitu. Jadi semua anggota penggalang di setiap kuartir cabang itu bertemu dan berkegiatan di Cibubur. Kebetulan kemarin tempatnya di Cibubur ya. Biasanya memang Jambore itu tempatnya di Cibubur. Hanya kali ini karena kita masih masa dampak pandemi ya, itu kemasan kegiatannya itu sedikit berbeda. Kalau dulu hampir 24.000 ya, kalau sekarang mungkin 50%-nya karena tenda pun, tempat untuk berkemahnya itu lebih sedikit daripada yang sebelumnya. Nah itu Jambore ya. Jadi biasanya kalau untuk golongan usia penggalang tuh hanya kebagian Jambore itu hanya 1 kali ya dalam masa hidupnya. Jadi satu hal yang luar biasa untuk golongan penggalang yang bisa mengikuti Jambore, apalagi Jambore nasional kalau di Indonesia. Waktu pas kegiatan Jambore itu SMPIT Baitul Muslim juga mengikutinya Kak? Ada ya, ada. Jadi utusan kita itu ada dari SMPIT itu ada 1 orang utusan putra ya, namanya adik Hafiz Pratama Samsi ya. Kebetulan kemarin dia menjadi salah satu pinru ya, pimpinan regu untuk regu kontingen Kuarcap Lampung Timur. Selain Jambore ada kegiatan apa lagi sih Kak? Kita kemarin sudah ya, kita sudah kalau untuk kita ini kan di SMPIT ini kan masuk dalam jaringan sekolah Islam terpadu ya, artinya
Sekolah Islam Terpadu itu punya pramuka juga sih, bukan berbeda, tapi dia punya satuan komunitas, masuk dalam satuan komunitas Sekolah Islam Terpadu, sehingganya di situ juga ada program bagaimana setiap sekolah itu mempunyai atau membentuk pramuka Garuda. Dan alhamdulillah kemarin kita sudah mengajukan beberapa teman atau peserta didik untuk mengikuti uji pendadaran pramuka Garuda. Kemudian nanti kita di 2023 kita Februari itu akan ada namanya kemah nasional untuk Saku Pramuka ICT, dan kita akan mengirimkan kontingen ke kemah nasional tersebut yang namanya Kemnas ya kalau di Saku. Kemudian Agustus 2023 kita juga punya perwakilan ya, ada kurang lebih 4 orang perwakilan untuk mengikuti jambore juga, teman. Jambore tingkatannya lebih tinggi, yaitu jambore dunia ya. Jambore dunia di Seoul, Korea Selatan. Kebetulan saya juga salah satu pendampingnya untuk Lampung ya. Untuk Lampung itu pimpinan kontingennya Kak Imam Nahrawi, andalan daerah ya. Kemudian pendamping putrinya Kak Imelda, pendamping putranya Kak Ferry sendiri ya. Kemudian yang utusan kita itu ada 4 orang kalau nggak salah, yang dari SMP IT Baitul Muslim. Tadi waktu pas kakak bilang pendadaran pramuka Garuda itu tuh sebenarnya gimana sih kak, acaranya di mana? Ya ini yang sering ditanyakan. Jadi kakak itu juga di Saku sering ditanya-tanya, karena seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahwasanya Saku itu punya targetan di setiap Gusdepan harus mempunyai pramuka Garuda. Dan kita Saku Pramuka ICT SMP IT Baitul Muslim sudah melewati atau melakukan itu beberapa kali, dan kemarin yang kedua kalinya ya. Proses jadi pramuka Garuda itu tingkatan tertinggi dalam apa namanya satu golongan ya. Misalnya kalau di penggalang itu ada namanya golongan penggalang ramu ya. Jadi ada juga setelah ramu dia rakit, setelah menyelesaikan rakit dia terap ya. Prosesnya itu dulu. Setelah itu baru dia bisa mengajukan untuk bisa menyelesaikan syarat pramuka Garuda. Jadi secara umum prosesnya seperti itu. Selesai semua syarat kecakapan umum tersebut, baru dibuat kepanitiaan. Dari awal memang sudah, kalau namanya pramuka Garuda dibuat kepanitiaan yang isinya itu ada unsur Mabigus, unsur Gusdepan ya, pengurus Gusdepan, desa itu ada kepala desa, RT RW, kemudian kecamatan ya, waran. Itu dilibatkan semua, karena pramuka Garuda ini terutama orang tua wali ya. Kalau adik-adik kita ini kan tinggalnya di asrama gitu. Jadi ada bisa yang menilai, membantu memberikan penilaian tuh wali asrama, terutama yang punya peran penting karena dia tahu keseharian adik-adik kita ini gitu. Jadi prosesnya memang pramuka Garuda ini sebetulnya tidak mudah, karena bukan hanya sekedar administrasi, tapi dilihat betul kesehariannya, bagaimana dia layak atau tidak untuk menjadi seorang pramuka Garuda. Maka tapi kalau kita lihat sekarang ini kan katanya generasi pandemi ya, saya kurang sepakat itu dengan generasi pandemi. Sebetulnya kita harus bisa mengembalikan apa namanya status itu supaya tidak disebut-sebut wah ini anak pandemi gitu ya, itu kan kurang baik ya. Jadi generasi yang saat ini sebetulnya sedikit demi sedikit bisa dikembalikan normal lagi, dan bisa mengimbangi apa namanya generasi-generasi sebelumnya, dan insya Allah ke depan mereka juga akan lebih baik. Berarti ini Kak Faras juga ikut dalam mengikuti pendadaran Garuda yang kemarin ya Kak ya? Iya. Perasaan Kakak waktu pas bisa masuk dan
mendapatkan seleksi itu tuh gimana sih Kak? Seneng banget, tapi ya ada takutnya juga, cuman lebih banyak senengnya. Kayak takutnya apa sih Kak? Apa yang ditakutin? Takutnya tuh deg-degan sih sebenarnya, bukan lebih ke takut, lebih ke Oh, deg-degan deg-degan. ya. Deg-degan, ini mau diapain gitu ya. Karena apa yang menarik dari pramuka menurut Kakak? Yang menarik itu kegiatannya seru-seru, terus apa ya, bisa ngembangin bakat juga, bisa apa lagi ya, bisa belajar lebih banyak lagi, nambah temen, nambah wawasan. Kayak ada berapa peserta sih Kak yang ada di SMPT Baitul Muslim yang mengikuti Jadi penyelenggaraan kemarin itu? kalau yang kemarin itu ada seharusnya 26 ya, cuman yang dua itu berhalangan hadir ya, satu sakit, satu sedang umroh ya. Ya memang apa namanya, banyak sekali ya. Jadi kalau kemarin disampaikan sama Kak Jarwo ya, baru di sini Lampung Timur ini yang di SMP IT ini yang apa pendadaran sebanyak itu gitu. Karena sebetulnya setahu saya di Banyumas itu juga ada rekor muri untuk 1000 pramuka Garuda gitu. Artinya kemudian di Lampung Tengah di Bustanul Ulum itu juga ada ya, di pondok pesantren ya, bukan di sekolah ICT-nya, di pondok pesantren itu ada juga apa namanya, setiap pendadaran banyak gitu. Artinya mungkin di Lampung Timur baru di SMP IT Baitul Muslim yang sampai sebanyak itu gitu. Nah mungkin seperti itu tepatnya gitu. Itu apa aja yang diuji? Apa dari konsentrasinya, apa dari dia belajar dari awal hingga sekarang, apa gimana sih Kak? Kalau yang diuji ya di situ kan ada kecakapan umum, ada kecakapan khusus Ya. Nah di awal mereka sudah diajari bagaimana menyusun administrasi nya sendiri ya, karena itu adalah proses untuk apa namanya, mereka mengerti bagaimana mengatur atau memanage kegiatan mereka sendiri ya. Kecakapan umum mungkin materi-materi yang disampaikan secara umum melalui SKU tersebut ya. Kemudian kecakapan khusus itu keterampilan khusus untuk adik-adik calon pramuka Garuda. Itu semuanya dibuat, dirangkai, disusun dalam bentuk portofolio. Nah itu yang tidak mudah gitu loh. Jadi banyak pembina yang ingin peserta didiknya untuk bisa jadi pramuka Garuda. Sebetulnya kalau proses itu dilalui, dijalankan, tidak begitu terasa sulit gitu loh. Karena ini adalah namanya proses, itu tidak semuanya langsung benar 100% gitu. Jadi belajar dulu, pasti ada kesalahan-kesalahan ya sedikit. Begitu dia selesai, semuanya sudah tersusun dengan baik, baru diajukan ke Kuarcap gitu, untuk uji pendadaran. Di situ juga ada bagaimana seorang anggota pramuka Garuda golongan penggalang itu sudah diajari membuat keterampilan ya, keterampilan di mana keterampilan tersebut mempunyai nilai ya, mempunyai nilai jika seorang anggota pramuka tersebut bisa membuka apa namanya, wirausaha melalui keterampilan-keterampilan yang dibuat oleh calon pramuka Garuda tersebut. Jadi keterampilannya tidak hanya sekedar buat kemudian bisa dipakai sendiri, tidak, tapi bisa juga apa namanya, Masyarakat. digunakan untuk masyarakat ya. Kak Faras kemarin tuh bikin apa sih Kak? Kok kayaknya banyak banget yang mau dibuat. Kalau saya bikinnya kemarin itu ada celengan, terus ada rak buku, habis itu ada alat ukur kesuburan tanah, terus yang terakhir saya tuh buat ini apa namanya, pesawat. Terus Pesawat ya.
Mobilan. Sama dari kertas tuh kan? Bukan dari botol dan terus sama buat satu lagi tuh ini tempat pensil. Itu bahan dasarnya apa? Kalau yang tempat pensil Ya. itu dari kardus sama botol bekas 2, terus nanti dihias pakai kain flanel, dilapisin kain flanel, terus dihias jadi bentuk kucing gitu. Lucu. Terus kalau sama yang pesawat tadi, aku penasaran ya kak ya sama yang pesawat tadi tuh. Saya juga belum lihat masalahnya. Pesawatnya. Kalau yang pesawat itu ya cuma sederhana sih, pesawatnya cuma dari botol bekas sama Alah. kertas. Nah, ini ada tips untuk mencapai Pramugari Garuda nggak sih kak? Gimana tipnya ya untuk mencapai Pramugari Garuda ya? Yang jelas dia aktif latihan dulu ya, dilihat keseriusannya untuk menyelesaikan SKU. Kalau dia punya kemauan ya, punya kemauan keseriusan untuk menyelesaikan SKU. Kenapa SKU? Karena memang itulah apa namanya pedomannya lah, salah satu pedomannya dalam pramuka, maka kita akan arahkan ya peserta didik yang aktif dalam kegiatan tersebut untuk segera menyelesaikan SKU dan SKK-nya, kemudian SPG-nya. Yang jelas motivasi dan kemauan sendiri. Kalau nggak ada motivasi dari si peserta didik, sulit untuk bisa mencapai Pramuka Garuda, dan nggak ada yang nggak mungkin gitu. Apalagi hanya sekedar Pramuka Garuda. Saya yakin siswa-siswa kita di SMP IT Baitul Muslim itu banyak yang bisa sebetulnya. Bukan hanya yang 24 kemarin ya. Saya rasa sebetulnya di luar dari itu banyak yang bagus ya untuk bisa mencapai Pramuka Garuda. Pengalaman yang menarik dalam kegiatan pramuka itu apa aja sih kak? Ini pengalaman saya ya. Dua-duanya boleh nggak apa? Saya dulu ya berarti ya. Ya. Ya udah kamu dulu. Bang Ferry. Oh. Kalau saya banyak sekali ya, banyak sekali. Dulu di masa peserta didik si Faras ini ya, yang jelas pengen banget ikut kegiatan baik apa namanya daerah dan nasional. Yang jelas banyak kawan, tadi disampaikan sama si Faras, banyak kawan. Saya banyak kawan. Apa namanya baik secara apa namanya langsung dan tidak langsung, artinya di baik media sosial, di apa namanya banyak kawan. Jadi pas ketemu di kegiatan nasional itu nyambung aja gitu. Kemudian kita bisa ikut, karena banyak ikut kegiatan bisa tahu di mana-mana ya. Saya bisa tahu Sulawesi, bisa tahu bahkan luar negeri ya, luar negeri. Kebetulan 2019 itu ke Singapura ya. Jadi kalau nggak lewat pramuka ngapain saya ke Singapura, mau jadi TKI gitu, mau jadi tenaga kerja di sana kan nggak mungkin ya. Jadi alhamdulillah melalui pramuka itu bisa apa namanya banyak kegiatan dan banyak koneksi ke apa namanya pertemanan lah ya. Pengalaman juga banyak gitu. Saya bisa seperti ini salah satunya juga dari pramuka. Oke, kalau buat kak Farasnya gimana kak? Pengalamannya itu ya bisa banyak teman, terus bisa tahu pramuka tuh kayak mana sih, susah apa enggak sih, terus nambah pengalaman. Ya iya sih pengalaman itu, terus habis itu bisa tahu cara bisa senang gitu, bisa ikut kemah, bisa ikut acara-acara yang lain juga, lomba-lomba, bisa latihan bareng sama temen-temen. Itu sih yang paling seru.
pasti ada yang sisi negatif dan sisi positifnya kan. Sisi negatifnya apa sih Kak sama positifnya? Sisi negatifnya itu kadang ketinggalan pelajaran kalau misalnya latihan gitu. Oke. Terus dimarahin guru-guru jadinya. Aduh. Kalau sisi positifnya kita jadi bisa pede gitu, banyak pengalaman tuh juga bikin pede, banyak prestasi, apalagi prestasi itu pasti nanti digunain buat kita nanti di masa depan gitu. Oke. Menurut kakak-kakak sekalian, apa prestasi yang sudah dicapai oleh SMPIT Baitul Muslim itu apa aja sih Kak? Dari Kak Ferry sudah mengajar di SMPIT Baitul Muslim ini? Waduh, banyak sekali ya. Banget ya. Banyak itu kalau coba dilihat di depan SMP itu ada lemari piala itu hampir semuanya, enggak semuanya ya, hampir rata-rata adalah prestasi dari pramuka ya gitu. Karena saya bukan yang mengawali di SMPIT ini. Jadi yang terdahulu sudah pernah ada pramuka, yang jelas begitu saya masuk mungkin karena saya kebetulan aktivis pramuka, artinya bertambahlah kekuatan itu, dan nggak bisa kita sebutkan banyak, baik artinya baik secara di tingkat kuartir ranting cabang ya sampai dengan nasional. Alhamdulillah kita punya prestasi di situ, dan bukan membanggakan diri ya. SMPIT Baitul Muslim itu salah satu gugus depan di kuartir cabang Lampung Timur yang aktif ya. Jadi walaupun di masa pandemi kita tetap latihan, yang aktif di antara gugus depan lainnya di kuartir ranting kuartir cabang Lampung Timur. Jadi wajar sekali kalau kita banyak prestasi gitu, dan ini bukan ini kebanggaan untuk SMPIT Baitul Muslim, sehingga mudah-mudahan ke depan juga prestasi ini bukan hanya sekedar prestasi biasa, tapi untuk jadi pembelajaran kita semua untuk lebih baik lagi yang jelas. Oke. Terima kasih atas bincang-bincang tentang pramuka. Iya. Jika ada salah kata saya mohon maaf, dan terima kasih banyak sudah menonton. Dan saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.